Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilapangkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah wawasan yang bersumber dari warisan leluhur pada zaman dahulu yang tertuang dalam sebuah kitab Jawa, yang mana apabila ada hewan-hewan ini masuk ke rumah kita, ini sebagai pertanda atau pengingat dari alam semesta bagi yang mempunyai rumah. Untuk hewan yang pertama adalah ular. Apabila ada ular yang masuk ke dalam rumah kita dan jenisnya itu tidak berbisa, ini sebagai pertanda dari alam semesta bahwa yang memiliki rumah tersebut atau si empunya rumah tersebut akan dihormati oleh banyak orang dan akan lancar rezekinya. Dan apabila jenis ular yang berbisa, ini bisa menjadi sebagai pertanda bahwa yang memiliki rumah atau si empunya rumah memiliki janji atau memiliki nazar yang belum ditepati. Dan jika ini jenis ularnya, lepaskan saja. Untuk hewan yang kedua ini adalah tawon madu. Tawon madu ini berjuluk sebagai Batara Kuwira. Ini sebagai pertanda atau sebagai petunjuk bahwa yang memiliki rumah atau si empunya rumah akan mendapatkan rezeki besar. Biasanya tawon madu ini datang menempati di sudut rumah atau di atap rumah atau dimanapun tempat atau juga di pagar. Nah, ini apabila kedatangan tawon tersebut menjadi pertanda bahwa akan kedatangan rezeki besar di rumah tersebut. Asalkan disedekahi atau kita langsung bersedekah berupa gula Jawa dan jari sabar atau kain dan uang seikhlasnya dan harus disedekahi. Hewan yang ketiga ini juga berbentuk tawon, tetapi ini adalah tawon sirah atau tabuhan sirah atau tawon endas. Kata orang zaman dahulu berjuluk sebagai Batara Gana. Ini adalah sebagai pertanda dan petunjuk bahwa rumah tersebut akan dibuat guru atau banyak ditanyai orang atau dituakan oleh masyarakat di situ. Dan apabila ada tawon endas atau tawon sirah ini ada di rumah kita, maka kita harus sedekahi daging mentah apapun dan jarik putih, alias kain yang dibuat untuk orang meninggal, dan uang sari kalau sekarang seikhlasnya saja atau sekitar 20.000. Dan apabila kedatangan tawon ini, baik itu tawon madu maupun tawon sirah atau tabuhan sirah, apabila tidak disedekahi atau kita tidak menyedekahkannya, maka akan timbul suatu kerusakan dan kesusahan. Selanjutnya adalah rumah rayap atau rungu. Apabila di dalam kamar rumah kita ada rumah rayap, atau di mana saja bagian rumah kita ada rumah rayap, ini adalah sebagai pertanda bahwa yang punya rumah tersebut akan banyak sekali rezekinya, sugih rezeki dan rezekinya tidak putus-putus. Dan apabila rayap tadi itu membuat rumah di kuburan bapak kita atau leluhur kita, itu sebagai pertanda bahwa anak cucunya yang telah ditinggalkan akan mendapatkan rezeki, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Setelah itu, hewan yang selanjutnya adalah kemangga atau kemanggo, atau juga sejenis laba-laba yang berkaki panjang. Ini biasanya kalau kakinya itu lengkap, harusnya berjumlah 8. Ini adalah pertanda baik apabila kemanggo ini tadi masuk ke dalam rumah kita. Ini sebagai pertanda bahwa yang mempunyai rumah tersebut akan mendapatkan harta yang berlimpah. Hewan yang selanjutnya adalah kupu-kupu putih. Kupu-kupu ini biasanya datangnya pada malam hari dan ini sebagai pertanda bahwa yang punya rumah atau si empunya rumah tersebut akan mendapatkan kebaikan dan mendapatkan rezeki yang melimpah juga. Ini tidak perlu ada sedekahnya. Dan hewan yang selanjutnya menurut kepercayaan orang terdahulu adalah tikus celurut. Tikus celurut atau orang menyebutnya tikus curut. Ini berbeda dari tikus kebanyakan. Tikus curut bentuknya agak ada moncongnya. Apabila kedatangan tikus curut di rumah kita, itu sebagai pertanda bahwa rumah tersebut akan sugih rezeki atau murah rezeki. Dan ini tidak ada sedekahnya. Selanjutnya adalah apabila ada hewan kinceng atau tonggaret yang selalu menangis. Itu suaranya nyaring sekali seperti orang menangis. Ini adalah yang buruk. Maka segera tangkap dan segera keluarkan dari rumah. Ini sebagai pertanda buruk bahwa yang mempunyai rumah akan menemukan kesusahan. Dan hewan-hewan tersebut yang telah saya sampaikan tadi
telah ada di buku kitab orang Jawa, warisan leluhur Jawa zaman dahulu kala. Ini tidaklah mungkin akan terulang sebagai ilmu paniten kalau tidak ada sebuah paniten atau kejadian-kejadian yang terangkum dalam ingatan para leluhur kita dan akhirnya dirangkum dalam sebuah kitab oleh orang zaman dulu. Entah di zaman yang serba canggih dan modern seperti sekarang ini, apakah ini masih berlaku ataupun tidak berlaku. Tetapi di desa-desa masih mempercayai tentang kepercayaan ini. Masalah percaya atau tidaknya, ini hanya sebagai penambah wawasan keilmuan saja, bahwa banyak sekali keilmuan-keilmuan, warisan-warisan dari orang tua zaman dahulu yang masih dilestarikan hingga saat ini. Cukup sekian wawasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai berjumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.